Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawala amma ba'du. Mari kita bersama-sama bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah salawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim sholaman taman ala sayyidina Muhammadin illazi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurbu wa tutla bihil hawaiju wa tunnalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa ghammamu biwahil karimi wa ala alihi. Anak ayam turun 5, mati seekor tinggal 4. Kita hidup mesti beragama supaya hidup tidaklah sesat. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik hidayah inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Yuliani MPD dan Guru Bahasa Indonesia Ibu Septia Widayawati MPD, serta teman-teman saya yang saya sayangi dan saya cintai. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sandi Fadia Zena dari kelas 11 IPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai pergaulan bebas yang sangat sering terjadi di kalangan remaja. Masyirul muslimin rahimakumullah. Sekarang ini kita berada di zaman kebebasan, yaitu zaman di mana nilai-nilai keagamaan yang kita anut sudah tidak lagi menjadi bingkai kita dalam berperilaku. Dan berbicara mengenai remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Pada masa ini, mereka memiliki ketidakstabilan emosi yang tidak sehat atau negatif, istilah kata. Emosi ini pula dapat menimbulkan rasa keinginan yang tinggi untuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan. Jadi mereka memiliki rasa ingin tahu yang sangat amat tinggi. Dan salah satu yang menjadi permasalahan di kalangan remaja dalam proses pencarian jati diri adalah bahayanya pergaulan bebas. Istilah bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma yang ada. Masalah pergaulan bebas ini seringkali muncul baik di lingkungan maupun di media massa. Pada saat ini, kebebasan bergaul sudah sampai pada tingkat yang sangat amat mengkhawatirkan. Ada juga beberapa contoh dari pergaulan bebas. Yang pertama, seperti merokok atau vape. Yang kedua, mengonsumsi minuman beralkohol seperti wine dan lain-lain. Tawuran, mengonsumsi obat-obatan terlarang, hingga melakukan seks bebas. Hadirin yang berbahagia, tindakan-tindakan tersebut muncul bukan tanpa alasan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab pergaulan bebas dapat terjadi di kalangan para remaja, yaitu adalah yang pertama, tingkat pendidikan keluarga yang minim. Minimnya tingkat pendidikan di keluarga membuat remaja mudah terpengaruh pergaulan bebas. Jadi mereka sangat amat terpengaruh pada umur tersebut sangat amat terpengaruh oleh hal-hal negatif. Yang kedua, broken home. Umumnya keadaan broken home ini membuat mereka kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya, yang bermuara pada kurangnya pengawasan orang tua. Hal tersebut juga dapat menyebabkan korban broken home mencoba mencari pelarian. Salah satunya adalah
pergaulan bebas seperti minum-minum, kecanduan, dan lain-lain. Ketiga, ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga yang kurang berkecukupan dapat berisiko membuat remaja putus sekolah, dan akibatnya kurang ilmu dan pendidikan yang membuat para remaja tanpa sadar terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Yang kelima, penyalahgunaan internet. Kita sering kali ya mendengar soal ini. Peredaran arus informasi di internet sangatlah masif dan tak terhindarkan. Jadi kita tidak bisa menghindari hal yang negatif di internet. Hal yang membuatnya berbahaya adalah risiko remaja meniru konten yang tidak pantas di internet, seperti hal-hal yang 18 ke atas. Yang keenam, kurang wawasan agama. Kurangnya wawasan agama dan pengetahuan mengenai agama membuat seseorang banyak yang gagal mengidentifikasi hal-hal yang tidak sesuai dengan norma dan ajaran agama. Maka dari itu, pelajaran agama sangat penting ya untuk dipelajari sedari kita kecil, sehingga selalu senantiasa dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa, melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan yang ada. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai Islam serta tidak boleh melanggar norma dan etika yang ada. Kemuliaan dan kehormatan diri juga harus selalu dijaga dan selalu berakhlak mulia. Lebih dari itu, kesempurnaan iman seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Oleh karena itu, sudah seharusnya para remaja memperhatikan dan melaksanakan etika-etika pergaulan dalam pandangan Islam. Dan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka menjaga kesucian pergaulan remaja agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau dari perbuatan zina, untuk menghindari perilaku tersebut dan fitnah buruk tersebut, Islam telah membuat batasan-batasan. Yang pertama adalah menutup aurat. Islam telah mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat demi menjaga kebersihan diri dan kehormatan hati. Aurat merupakan anggota tubuh yang harus ditutup dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang yang bukan mahramnya. Di samping menutup aurat, pakaian yang dikenakan juga tidak boleh ketat, sehingga memperhatikan atau melihatkan lekuk-lekuk anggota tubuh, dan juga tidak boleh tipis atau transparan. Yang kedua, tidak saling memandang satu sama lain yang dapat menimbulkan fitnah. Allah berfirman, "Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada laki-laki dari kaum beriman agar menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya, yang demikian lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Surat An-Nur ayat 30. Dan ayat tersebut memberikan perintah bagi setiap laki-laki untuk menjaga pandangannya dari hal yang seharusnya tidak mereka lihat. Yang ketiga, tidak menyentuh dan melakukan kontak fisik dengan lawan jenis yang bukan mahram. Keempat, tidak berdua-duaan atau khalwat di tempat yang kosong kecuali ada mahramnya. Terjadinya pergaulan bebas memberikan pengaruh besar baik bagi diri sendiri, orang tua, masyarakat, dan juga negara. Pengaruh-pengaruh tersebut dari dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas. Yang pertama adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Kita sering banget ya dengerin hamil di luar nikah.
Dan itu merupakan salah satu dampak negatif yang paling beresiko akibat seks bebas. Remaja yang mengalami ini akan mencari cara untuk menggugurkan atau aborsi kandungannya yang lebih banyak dilakukan oleh bukan tenaga kesehatan. Biasanya ada di tempat-tempat yang tidak seharusnya gitu. Dan akibatnya terjadi masalah kesehatan seperti sulit memiliki anak saat nanti menikah atau bahkan kematian. Yang kedua, prestasi cenderung menurun. Apabila seorang remaja sudah terjerumus dalam pergaulan bebas atau hal negatif, maka pikirannya akan selalu tertuju pada hal negatif tersebut. Rasa ingin mengulanginya akan selalu ada, sehingga tingkat kefokusannya dalam mengikuti proses belajar mengajar di sekolah akan menurun. Yang ketiga adalah penyakit sosial. Pergaulan bebas dapat menyebabkan seseorang remaja dihindari atau dikucilkan oleh masyarakat sekitar, dan hal tersebut dapat mengakibatkan stres juga. Keempat, masalah kesehatan secara global. Akan ada timbulnya penyakit menular seperti HIV atau hepatitis dan penyakit kelamin lainnya. Yang kelima, tercorengnya nama baik keluarga. Perasaan orang tua akan menjadi sakit hati bukan apabila anaknya terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Dan akan ada kemungkinan bagi orang tua untuk menjauhi anaknya tersebut. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas merupakan suatu hubungan dalam masyarakat yang timbul karena pengabaian norma sosial yang menyebabkan perilaku seseorang menjadi menyimpang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah, dan dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah, warido wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.